Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya berkah rahman, sifat pengasih serta rahim yang merupakan sifat penyayangnya. Allah berikan kita kehidupan, kesehatan, rizki serta ribuan nikmat lainnya. Dan semoga kita dikategorikan hambanya yang selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana sudah berjuang membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada para jamaah muslim dan muslimah Asra Grapia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan yang penuh manfaat ini dalam acara tablik Ramadan 1443 Hijriah, yang insya Allah untuk pekan pertama ini akan diajarkan langsung oleh Ustadz Zainal Mutakin LC dengan tema Amalan Ringan Mendapatkan Surga. Sebelum menikmati siraman rohani untuk menumbuhkan jiwa dan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Syahrul. Pak Syahrul, apakah sudah siap? Sudah, insyaallah. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Syahrul yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang dibaca dan yang kita dengar dan yang kita usahakan mengamalkannya menjadi tabungan di akhirat untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita sama-sama
pelajari bersama tahfiz pekan ini bersama Ustadz Zainal Mutakin LC. Untuk Ustadz Zainal, apakah sudah siap Ustadz? Bismillah, siap. Ya, Baik. silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Suaranya jelas ya? Tes. Jelas Ustadz. Baik. THR jelas? Baik, alhamdulillah. THR belum jelas Pak Ustadz. Belum kelihatan itunya, ru'yahnya belum kelihatan ru'yahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah dari Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang jalan mudah menuju surga, amalan ringan mendapatkan surga. Karena kita meyakini bahwa setelah dunia ini ada alam yang menanti, yaitu alam akhirat. Dan buktinya sudah jelas, beberapa kerabat, sahabat, handai tolan, bahkan orang tua ada yang sudah wafat, ya, ada yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang tidak ada yang balik lagi ke bumi. Mereka semuanya dipanggil oleh Allah perjalanan menuju akhirat. Gitu. Nah, berakhir pada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Dan itu pun tergantung dari daya yang mau melakukan ketaatan, monggo silakan. Ada yang tidak mau melakukan ketaatan pun silakan, tidak mengapa. Iya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, ayo silakan. Yang tidak mau beriman alias kufur kepada Allah pun nggak apa-apa. Ya, kami telah siapkan jalan-jalan menuju surga, dan kami telah siapkan jalan mudah mendapatkan neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan hidup ini adalah pilihan. Ya, menghidupkan HP, ponsel, menghidupkan laptop untuk ikut Zoom, ya, untuk ikut taklim adalah pilihan kita. Gitu. Nah, ketika kita memilih jalan kebaikan, alhamdulillah itu akan menjadi jalan mudah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja ya yang menjadi jalan mudah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Kita bukan dengan bacaan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat jalan mudah mendapatkan surga, ya. Yang pertama adalah zikrullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ya, wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah orang-orang yang membasahkan lisannya dengan zikrullah dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan berbaring. Maka ini amalan ringan. Kenapa ringan? Karena tidak butuh modal zikir itu. Ya, tidak butuh modal yang besar, tidak butuh tenaga yang hebat. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya gitu ya.
mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, gitu ya. Itu mudah sekali, nggak ada modal, tidak pakai tenaga. Bahkan ada satu kalimat yang apabila kita mengucapkannya itu tidak harus menggerakkan dua bibir. Kata subhanallah, dua bibir merapat, bergerak. Allahu Akbar, dua bibir masih bergerak. Ya, alhamdulillah, dua bibir masih bergerak. Tapi ada satu kalimat yang apabila kita mengucapkannya tidak harus menggerakkan dua bibir. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betapa sangat lembutkan kalimat tauhid itu. Ya, seharusnya mudah dilakukan saat sakaratul maut. Tapi mengapa banyak di antara mereka yang saat wafat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Ya, jawabannya mudah, karena tidak ada kebiasaan dia membaca zikir saat masa hidupnya. Maka kata Rasul, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Macam timbangan gitu ya, dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho Tuhan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil Subhanahu wa taala. Maka bagi Bapak Ibu yang agak kesulitan memiliki pahala-pahala besar, meraih besar, amalan ringan. Lalu berikutnya, amalan yang mendapatkan surga Allah adalah ridha Allah, gitu ya, meridha Allah. Rasulnya, dari sabda Rasulullah SAW, ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadiyah. Tidaklah seorang muslim, apa kata Nabi, illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha, gitu ya, kecuali Allah memasukkan ia ke dalam surganya. Ini jalan mudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang, sore hari Anda mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat itu sampai kepada Allah, lalu Allah ridha, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Karena ridha Allah pasti menjadikan surga Allah masukkan untuk hamba-hambanya. Ya. Bapak Ibu yang budiman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, amalan apa yang lainnya yang menjadikan kita mudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Amalan berikutnya adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Gitu ya, mencari ilmu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia mengatakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu. Jadi walaupun kita tidak satu majlis offline ya, walaupun kita tidak satu masjid gitu ya, yang harus bergerak ke sana kemari, tapi Allah Maha tahu ya. Karena mungkin ada rasa takut dengan COVID, kemudian ada yang yang dalam kesulitan menempuh jarak, tapi ya sempatkan diri untuk menghidupkan ponselnya, mengikuti taklim, ya, atau mungkin ya buka dengan YouTube-nya, media sosialnya, ya cari ilmu di situ. Walaupun sangat berbeda ketika kita mencari ilmu dengan offline dan dengan online, berbeda ya, gitu ya. Secara berkah berbeda. Tapi ketika kita memiliki rintangan, halangan, itu menjadi sebuah jawaban, tidak mengapa, gitu. Dan itu menjadi satu
poin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mudahkan kita mencari ilmu. Maka teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita masih punya kesehatan, kalau kita masih memiliki kelapangan waktu, ada tempat di mana kita harus mencari ilmu, bergeraklah. Ya. Imam Ahmad bin Hambali itu, Bapak Ibu, ingin mencari satu hadis tentang syafaat. Maka beliau mendatangi rumah sahabat yang bernama Ma'in, Muhammad Ma'in, gitu ya. Ya, kata sahabatku, aku ingin mencari ilmu, menanyakan satu hadis ke rumah guruku yang bernama Syekh Abdul Rahman. Jika berkenan, dampingi saya. Maka subhanallah, Imam Ahmad bin Hambali didampingi oleh Muhammad Ma'in, kerabatnya, untuk bergerak menuju rumah Syekh Abdul Rahman. Sampai di sana itu perjalanan 3 bulan, Pak. Perjalanan 3 bulan. Ya, tidak kan Bapak sedang menunggu di depan sini. Maka Imam Ahmad rahimahullah menunggu Syekh Abdul Rahman selama 7 bulan, berdagang sayur, berdagang buah-buahan dengan Muhammad Ma'in. Kemudian setelah datang Syekh Abdul Rahman, subhanallah, menghampirilah Imam Ahmad lalu menanyakan, wahai guru, saya ingin menanyakan ini masalah hadis tentang syafaat. Apakah benar riwayatnya dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan? Kata Syekh Abdul Rahman, iya benar, itu riwayatnya jelas dari Fulan bin Fulan. Selesai. Kata Syekh Abdul Rahman, Muhammad Ma'in dan Imam Ahmad bin Hambali, beliau mengatakan, kalau begitu sudah selesai hadis. Syekh Abdul Rahman mengatakan, kamu berjalan musafir mencari ilmu ke rumah aku 3 bulan nanti 7 bulan Imam Ahmad, gitu ya. Maka jangan dianggap remeh gitu. Ketika Anda kuliah di Jogja, di Surabaya, di Semarang, kuliah di Lampung, di Sulawesi, kuliah di Timur Tengah, kuliah di Jerman dan sebagainya, itu nggak mudah meninggalkan orang tua, meninggalkan orang yang dicintainya, mencari ilmu. Ya, terlebih itu adalah ilmu syar'i. Maka mereka yang bergerak melangkah untuk mencari ilmu syar'i, balasannya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Allah, apalagi amalan ringan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Amalan ringan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah menahan amarah. Apa? Menahan amarah. Nabi mengatakan, man qadhama ghaidan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yastati'u ala ayunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu untuk memukul anaknya, dia mampu untuk melempar benda ke wajah anaknya, dia bisa lakukan itu. Da'ahullah, tapi ia tidak mau melakukan itu. Apa kata Allah? Nabi, da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk sampai Allah memilihkan untuknya bidadari yang dia suka. Artinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo nih Bapak Ibu, ya, pandai-pandailah untuk menjaga amarah, menahan emosi. Ya, orang kalau sudah marah, Pak, kesadarannya hilang, akalnya lemah, dibantinglah itu HP-nya, pecah berantakan. Setelah amarahnya tuntas, selesai, ia lihat HP-nya, dia nangis. Ya, langsung ke tukang servis HP. Kata tukang HP, nggak bisa nih, LCD-nya kena, harus ganti 1,5 juta. Mendingan beli baru. Gitu ya. Ya, oke, jangan terlalu berlebihan marahnya itu. Ya, ini emosi yang berlebihan, ya mohon untuk tidak. Ya, di Ramadan ini kita jagalah, mampu mengendalikan diri kita saat Ramadan, gitu ya. Puasa itu mengendalikan diri.
Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ringan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ya, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, tentang man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin, barang siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat, ya, lam yamna'hu min dukhul jannah, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali jika dia mati. Artinya setelah kematian maka surga ia masuki. Gitu ya, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Jadi berapa sih durasinya? Nggak sampai 2 menit kok. 1 menit kurang. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Enggak sampai 1 menit. Gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ringan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bagi kaum ibu nih, ya, bersih-bersih di rumah, ada yang menghalangi di jalan, bapak keluar kerjaan, pulang dari kerja terkadang mendapatkan halangan rintangan di tengah jalan. Ada sesuatu yang apabila kita lewati bisa mengganggu orang, lalu kita turun sebentar, kita menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'zinna. Nabi mengatakan, sungguh aku mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Gitu ya. Jadi batu bata, kaleng, balok itu kan banyak ya. Ada kalanya menghalangi pengguna jalan, Pak. Ya, ini Masya Allah. Ketika kita turun sebentar di kendaraan kita, kayak itu, subhanallah, luar biasa. Ya, ada kalanya, maaf, terlihat ya terinjak oleh seorang kiai, Masya Allah, sampai dia tidak ngajar. Itu berapa majlis taklim yang tempat ia tinggalkan karena sakitnya, gitu ya. Ya, kalau yang menginjak itu adalah seorang dokter, seharusnya dia mengobati satu kampung, tapi kata dokternya terinjak paku, ya berkarat, Masya Allah. Ya, jadi ini subhanallah, amalan ringan mendapatkan surga Allah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Bapak Ibu yang dari Allah, membela kehormatan saudara kita ada masalah, ya, saudara kita memiliki masalah hidup gitu. Tapi terkadang dia terpojokkan dengan fitnah dari orang lain, fitnah bahwa dia berzina, fitnah bahwa dia korupsi, mengambil hak milik orang lain, padahal dia tidak melakukan, ya. Maka kita bela kehormatannya. Man radda an irdi akhihi, kata Nabi, barang siapa membela harga diri saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka jahanam. Ini subhanallah. Ya, saling menjaga lah satu dengan yang lainnya. Ya, tutupi kesalahan orang lain. Gitu ya. Ini Masya Allah. Dan kita bela orang tersebut bahwa dia tidak melakukannya. Kalau betul-betul tidak melakukannya. Tapi jangan menggunakan sumpah palsu. Dia melakukan sesuatu yang hina, tapi kita bela bahwa dia nggak melakukannya. CCTV-nya ada, gitu. Kita hanya karena dia mengasih uang 5 juta, 10 juta, kita membelanya habis-habisan. Ya, ini mohon maaf nih, ya, kerjaan advokat, ya, pengacara, ya, sampai ada kalimat bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar, gitu ya. Ini sesuatu yang harus dievaluasi dan jangan sampai terjadi pada diri kita, gitu ya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ringan yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi perdebatan. Menjauhi perdebatan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadisnya, ana za'ibun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, akan kujamin sebuah rumah di dasar sumur surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Anda berdebat dengan istri tentang masalah anak sekolah di mana nih, setelah SMP, apakah SMA ataukah pesantren. Debat. Wahai para suami, ketika Anda berdebat istri walaupun dalam pihak-pihak yang benar, maka akan mengurangi cinta. Ketika kita mendebat orang tua walaupun Anda pada pihak yang benar, maka akan berkuranglah kasih sayang. Ketika Anda mendebat anak-anak walaupun Anda pada pihak yang benar, maka akan berkuranglah kerinduan. Ya. Maka ayo nih, ya, kita tinggalkan perdebatan untuk sebuah cinta dan kasih sayang. Wabluwaitin fi wastal jannah, dan kujamin rumah di tengah surga liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi siapa itu rumah di surga, di tengah surga? Bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Nah, kita ini sering bercandanya bohong terus, apalagi ngeprank. Kalau saya mengatakan ngeprank itu nggak baik, ya, sangat tidak baik ngeprank, gitu ya. Ya, Nabi itu nggak pernah berbohong sepanjang hidupnya, sama sekali nggak pernah berbohong. Datang seseorang kepada Rasulullah, suami saya belum pulang sudah sejak 2 hari. Apakah engkau melihat suamiku? Kata Nabi, apakah suamimu memiliki ciri-ciri ada titik hitam di bola matanya? Tersenyumlah wanita itu. Ya iyalah wahai Nabi, setiap orang punya titik hitam di tengah matanya. Lihat, wanita itu tersenyum dengan canda Nabi. Pertanyaannya, apakah canda Nabi itu dusta? Enggak. Kalau kita kan ngebohongin orang, ya bro, pipi lu tuh ada nasinya. Mana? Itu sebelah kanan. Nggak ada. Naik dikit, nggak ada. Apa kita bilang? Sian, lalu gue bohongin, kan gitu. Kita sering begitu tuh. Masya Allah. Maka mohon maaf, itu sesuatu yang tidak baik ya. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasanal khuluq. Dan Allah menjamin rumah di atas surga, di atas paling puncak, ya, VIP. Siapa itu? Liman hasana khuluquhu, bagi mereka yang baguskan akhlaknya. Akhlak dalam bicara, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam bayar utang. Itu pun bayar utang juga akhlak tuh, ya. Janji sebulan udah 2 tahun, masya Allah, itu nggak punya akhlak tuh, ya. Ya baik. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, amalan ringan mendapatkan surga Allah adalah berwudu lalu sholat 2 rakaat. Berwudu lalu sholat 2 rakaat. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya pada Allah, ya, kedua rakaat itu melainkan surga wajib baginya. 2 rakaat saja. Dan amalan ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kata Bilal bin Rabah, kata Nabi, aku telah mendengar bunyi sendalmu sudah sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Bilal mengatakan, tidak ada amalan yang hebat wahai Rasulullah kecuali setelah saya berwudu saya salat 2 rakaat. Maka Bapak Ibu bisa diamalkan nih di bulan Ramadan ini. Habis wudu salat 2 rakaat, habis wudu salat 2 rakaat. Itu memudahkan kita untuk menjaga amaliyah hati kita, ya, gitu ya. Dan akan meringankan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Lalu berikutnya, Bapak Ibu yang dari Allah pergi sholat ke masjid. Di amalan ringan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mohon maaf ada yang tertinggal ini, pergi sholat ke masjid, ya. Kita lihat gambarnya, ada seorang bapak dengan 1 kaki dan 1 tangkatnya itu memaksakan diri untuk ke masjid, padahal dengan lumpuhnya dia mendapatkan toleransi mungkin, ya, keringanan, tapi karena dia pengen mendapatkan pahala besar, ini luar biasa, ya. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya, tidak ada amalan berat dalam Islam, itu tidak ada. Ya, sesungguhnya ya kembali pada diri kita sendiri.
Ya, saya sedikit menambahkan sebelum mengupas tema yang terakhir ini, poin yang terakhir ini. Punten Bapak Ibu, saya menanya kepada Bapak Ibu semuanya, 50 menit dengan 5 menit mana yang paling banyak? Jawabannya adalah 50 menit. Betul begitu? Lanjut berikutnya pertanyaannya, 50 menit main gadget dengan 5 menit menunggu datang waktu berbuka. Mana yang paling lama? Yang paling lama adalah 5 menit menunggu berbuka. Aduh, itu 5 menit itu dihitungin terus, dihitung, lihat lagi, tinggal 4 menit lagi. Lihat lagi jam itu, tinggal 3 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Lalu hitung mundur, 10, 9, 8. Ya, di tangan itu sudah ada korma. 7, 6, 4, 3. Langsung mendengar musolah azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu belum azan, baru sholawat. Semangat banget itu, Masya Allah. Kenapa 5 menit Anda terasa berat ya menunggu azan? Kenapa? Karena lapar. Gitu ya. Saya datang ke Cirebon menjenguk anak di pesantren. Macet itu jalanan. Oh, jalan kampung ya. Kita buka pintu, buka kaca, kita tanya sama tukang es. Bang, ini kenapa macet ini? Dia bilang, Pak Haji ada konser dangdut itu. Kok konser dangdut jam 4? Enggak, konser dangdut nanti jam 8 malam. Jam 8 acaranya, jam 4 sudah siap-siap. Nanti jam 8 di tengah lapangan itu berdiri mereka sampai jam 11. Anda bisa bayangkan Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 jam mereka berdiri. Pertanyaannya Masya Allah, kok bisa kuat ya? Ada apa? Jawabannya sederhana, suasana hati. Suasana hati senang. Kalau suasana hati senang Pak, tidak ada yang berat. Kalau suasana hati kita senang, baca Quran 1 kali duduk bisa 2 juz. Kalau suasana hati kita senang, puasa itu ringan. Kalau suasana hati kita senang, tawaf, sa'i, ringan. Sholat malam di Masjidil Haram 3 jam, 2 jam, ringan. Kenapa? Suasana hati senang. Gitu ya. Maka jadikan sholat pun menjadikan hati kita suasana senang Pak. Bahwa masjid itu rumah Allah, kita datang ke rumah Allah, kita datang meminta ampunan, kita datang mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Kita datang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi hadisnya? Rasul bersabda, ya, basyiril masya'in fi zulumatil lail. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjidnya. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya sempurna itu binurin tam adalah cahaya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak panjang lebar, yang penting adalah pengamalan. Dan kita berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengamalkan ini ya, amal-amal ringan gitu ya. Apalagi di Ramadan, cara Allah memberikan cintanya kepada kita. Allah Maha tahu bahwa diri kita banyak dosa, maka Allah hadirkan Ramadan. Allah tahu kita belum punya bekal cukup untuk menghadap Allah, maka Allah hidupkan kita Ramadan. Allah hidupkan kita sampai datangnya Ramadan, gitu ya. Maka ayo Bapak Ibu kesempatankan diri kita untuk tetap istiqomah melakukan amal-amal saleh walaupun tidak begitu besar, yang penting Allah ridho. Ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tahmid yang dibawakan oleh Ustadz Zainal Mutakin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Zainal. Kami persilakan Pak Ustadz untuk bisa dipimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita saling berdoa, doa yang terbaik minta sama Allah. Semoga Allah berkahkan pertemuan kita, berkahkan rumah tangga kita, berkahkan pekerjaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhlifu Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Jika lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz, terima kasih Salam, atas salam untuk Pak Ustaz. Sofyan. Kata Pak Sofyan, ini kita alumni AG katanya. Salam dari Pak Sofyan Tambun. Oh iya, waalaikumsalam Ustaz. Ya, salam semuanya. Sehat selalu, Bapak Ibu. Mohon izin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.